Ingsun amamati amuci anaput asmu yang sukmo Rahman muro ing dunyo reko rahim asih lan akhirat ing sakihi kang amujo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapangki pole sarang dan gula Nazani Wijaksono dan rekan saya Faisal Abrori. Ketemu lagi di acara kita Moi Tamoyan seputar benda besar. Oke, bisa dilanjutkan oleh sahabat saya Bung Faisal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dan ini rekan-rekan saya yang kita bakalan berbincang-bincang tentang suatu wilayah yang pencil di Bondowoso, unik tapi dia. Gimana tuh? Di daerah di daerah selatan dia selatan dari kota Bondowoso. Bagian laut. Jadi ini wilayahnya ada di lereng-lereng Gunung Argopuro ya. Tapi di wilayahnya Bondowoso tapi ya. Jadi Argopuro itu kan ada yang dari Jember, ada yang dari Probolinggo, dan juga ada dari Situbondo, dan terakhir itu Bondowoso. Jadi kita akan berbicara tentang budaya, entah penduduk di sana, entah wisatanya, entah pokok indahnya tentang Patirana itu. Jadi katanya sih ini saya dengar Patirana ini adalah sebuah wilayah yang unik gitu dan belum terjajah oleh masyarakat luar itu. Jadi ini sangat asli. Benar. Dan kita di sini nggak sendiri, kita bersama makhluk asli dari sini. Jadi kita di sini bakalan berbicara santai, kita ya mohon maaf kita rokokan, kita ngopi, kita kotor inilah di sini. Inilah ya masyarakat. Wilayah. Saya kenalkan dulu mungkin ini di depan saya ada dua sesepuh. Yang pertama makhluk asli sini guys. Ahli sini, di sini ahli di bawahnya. Ahli di bawah. Guru dari guru ke guru mungkin ya. Gurunya guru. Mungkin kepada Mas siapa ya Mas? Kasepuhan Patirana. Kasepuhan Patirana. Mungkin diperkenalkan dulu siapa, di mana, dan arwahnya ada di mana. Arwah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Kasepuhan Patirana, biasa dipanggil Ki Mangku Patirana. Saya berasal dari Kabupaten Bondowoso, tepatnya berada di Kecamatan Grujugan, Desa Wonosari, yang dusunnya adalah Patirana, guys. Betul sekali. Dan rekannya ini namanya siapa? Rekan saya selanjutnya. Kenalkan aja ya, mungkin singkat aja. Nama aslinya Megaharta Pamungkas dan juga termasuk muridnya ini satu padepokan nih ceritanya. Satu padepokan. Gurunya guru, ini muridnya murid. Oke. Kita lanjut ke pembahasan. Kita lanjut kepada pembahasannya. Biasanya sebelum ngobrol tuh ngopi dulu nih, boleh? Wajib ngopi. Silakan. Ini kopi-kopi asli sini nih. Kopi asli sini. Ini asli lereng Argopuro. Dan ini adalah camilan yang tidak ada di luar negeri. Namanya Cangkaro. Oke, biasanya moi tamoyan tak nyaman mun tak sambil ngopi Ngopi seperti saya. Saya sudah mau habis kopi. Oke, isi ulang sambil berbicara santai ya. Saya sambil megang camilan keren ini yang tidak ada di luar negeri. It's very good. Oke, lanjut ya, tentang kita berbicara tentang Patirana. Apa sih Patirana itu, Pak ya? Patirana itu adalah sebuah dusun di mana nama tersebut diambil dari salah satu tokoh yang berpengaruh pada zaman itu. Namanya Patirono. Patirono. Tahun berapa itu, Kang? Sekitar tahun 314 Saka. Saka itu sebelum Masehi kayaknya. Nah, ini muridnya mungkin bisa jelasin. Bisa. Mungkin yang kenal sejarahnya sedikit, entah Sakanya itu apa-apa. Jadi aku kan bingung nih. Jadi aku masih penduduk jauh di sana, yang pergi di sini
kepo tentang Patirana ini. Jadi Patirana ini tentang saka-saka dan segala macam saya nggak tahu. Mungkin diperjelas gitu karena kita bakalan banyak penonton yang kepo tentang Patirana ini. Berarti Patirana nih ngambil dari nama beliau gitu. Ya. Dari nama salah satu tokoh yang mana di situ pada zaman itu si Patirana itu adalah pahlawan istilahnya atau orang yang berpengaruh, di mana di situ juga si Patih Rono tersebut membantu masyarakat terutamanya di bidang perekonomian, pertanian, dibentuknya terasering berupa sawah-sawah dan irigasi untuk mengairi sawah-sawah mereka, tentunya begitu. Dan dari 314 saka tersebut, kalau kita kalkulasi ke tahun sekarang 2020, usia Patirana sendiri itu sudah mencapai 639 tahun. Jadinya lebih lama dari tahun Bondowoso. Dari Babat Bondowoso Bondowoso itu sudah memasuki umur 201 ya. 201 tahun. Jadi ini Patirana sudah Ngobrolin ada kepemimpinan dulu ya. ngobrolin soal Patirana ini kan Patih ya. Iya, Artinya dulu kerajaan. pemimpin. Kerajaan maksudnya Bukan kerajaan itu kalau Patih. Bagi saya itu Patih itu Patih itu adalah yang di utusan. sini. Utusan bisa berupa utusan dari kerajaan mana. Berarti ada kerajaan dong gitu. Bukan pas kerajaan di Bondowoso itu ada kerajaan, bukan. Karena gini, di Bondowoso sendiri untuk saat ini masih belum ditemukan peninggalan-peninggalan, entah itu dari peninggalan Majapahit kan gitu, berupa candi-candi atau apa. Kalau untuk apa namanya, pelinggihan atau semacam Persinggahan sementara daripada patih atau raja-raja, Bondowoso itu memang salah satu jalur. Oh, artinya bisa jadi zaman dulu nih ada kerajaan di luar sana, atau Majapahit atau kerajaan dari luar sana mengutus seseorang untuk misalkan kayak sekarang nih di Bondowoso ngutus kepala dinas nih ke Jogja, misalnya gitu. ke Jogja misalkan keluar. Jadi kan ngelewatin beberapa kota tuh. Transitnya istirahat di situ. Jadi pada zaman dulu, transitnya di Bondowoso, istirahatnya di sini, bikin petilasan atau apa gitu ya? Nah, petilasan. Dan seketika itu, ketika beliaunya berada di wilayah ini, jadi dia tidak hanya berdiam diri di situ, tapi melakukan aktivitas juga, mulai dari cara mereka membentuk sebuah karakter atau pemberdayaan masyarakat di situ. Pada masa itu, istilahnya memberikan kontribusi lah, istilahnya seperti itu. Kalau masalah itu sudah sejarahnya ya Pak Ena. Jadi sejarahnya itu dari Patirana itu, jadi sebuah nama di wilayah ini adalah Patirana kayak gitu. Nah, mungkin kita bernaik lagi satu ondak. Satu abad. Kalau bahasa Maduranya satu ondak. Jadi kita langsung masuk ke masa depan. Kita ke yang baru ya. Itu kan sudah masa lampau. Kita masa baru. Jadi kita perbaruin masa ini. Kan masa setiap itu ada yang namanya budaya. Mungkin budaya di sini apa gitu Pak? Masalah budaya itu. Kalau budaya sendiri. Kalau budaya sendiri di sini tuh sangat beragam. Ada iklan Sangat beragam untuk budaya maupun tradisi di sini tuh sangat beragam. Ya. Dimana ada yang namanya budaya ngaderi atau nyadran lah istilahnya. Ngaderi itu adalah selamatan. Selamatan di sekitar situs atau tempat yang dikeramatkan oleh warga. Bisa contohnya kuburan biasanya. Kuburan Lama. Ya kuburan lama tentunya untuk kuburan sesepuh. Ada Patih Rono, ada Patih Lasima di situ. Oh iya. Oh, Patih Lasima. Iya dong. Iya. Karena secara Patirana ini tidak hanya ada satu orang yang berpengaruh pada zaman itu, tapi ada generasi selanjutnya, mulai dari Patih Rana turun lagi ke Patih Lasima,
tentunya gitu. Yang terakhir babat Bondowoso yang kita kenal sekarang itu Bumi Kironggo, itu di situ ada peran Kipatih Alus. Kipatih Alus. Iya, pernah dengar? Kipatih Alus, ya. Itu berarti kan dari generasi ke generasi Bondowoso itu sudah dimasuki orang-orang berpengaruh. Jadi untuk tradisi dan budayanya itu dari sekian banyak ragam, ada ngaderi, nyadran. Itu biasanya kalau ngaderi atau nyadran itu dilaksanakan setiap sebulan sekali. Sebulan sekali. Hari apa itu? Biasanya hari khusus. Iya, hari khusus. Manis itu biasanya. Manis-manis. Hari Jumat. Kayak aku. Salim. Ya. Itu saya nggak fan. Kayak aku ya. Saya kayak Jumat manis. Kalau Jumat Legi lah ya, Jumat Legi atau Rabu Pahing. Jumat manis itu biasanya masyarakat sekitaran situs itu melakukan acara ritual selamatan. Untuk apa sih selamatan tersebut? Yang pertama adalah untuk kesejahteraan mereka, terus hasil bumi yang berlimpah, terus yang ketiga tolak bala istilahnya dari beberapa gangguan, entah itu dari hama maupun penyakit. Terus ada juga yang namanya Rakai Gunung selamatan tahunan. Rakai Gunung itu apa sih? Rakai Gunung itu adalah dia selamatan untuk gunung karena masyarakat sekitaran lereng Argopuro itu menggantungkan hidupnya itu pada gunung, mulai dari air, kayu. Airnya bersih banget dari sini ya? Iya. Mantap. Jadi kenapa kita harus melakukan ritual yang namanya Rakai Gunung? Karena itu sangat penting. Kayak apa tuh Bang? Jadi Rakai Gunung itu apa? Rakai Gunung itu biasanya dikemas. Nyelamatin gunung gitu. Iya. Dari 20 dusun yang ada di desa ini, itu per dusun paling tidaknya menyiapkan gunungan. Apa itu gunungan? Gunungan itu berupa ancak lah gitu. Ancak. Ya, kayak anu tuh kayak buah-buahan gitu. Buah-buahan di bumi di sini gitu kan. Dirias sedemikian rupa, di situ kita kumpulkan. Kita melakukan yang namanya ritual dimulai dari macopat. Apa sih macopat? Belum tahu kan apa itu macopat? Macopat itu kayak tabuhan gitu loh, Bang. Ya. Ada tabuhan, iringan gendang, gong dan semacamnya. Macopat sendiri itu adalah menceritakan tentang perjalanan orang yang berpengaruh tersebut. Berarti macopat itu beda ya dengan ngicung, beda ya? Beda. Kalau ngicung atau istilahnya itu nyinden itu beda. Lembang ya. Lembang. Kalau macapat lebih ke bercerita. Lebih mengangkat cerita. Bukannya kayak pantun-pantun gitu? Bukan ya? Itu kalau yang pantun itu namanya, kalau diistilahkan ke bahasa Madura, pelegiren. Palegiren. Artinya sambut-sambutan, sambung kata lah istilahnya gitu. Kirain karginung. Rosari beli kopi. Tegasan. Kayak ini. Contoh. Contoh pelegiran itu gini. Ka gunung ngalak nyaruan. Lanjut Bang. Sebutnya depenggiren. Terus ate bingung tak karuan. Budi bae enggak ke pangeran. Nah, itu yang namanya pelegiren. Pelegiren. Jadi kayak pantun. Beda dengan macopat. Kalau macopat sendiri bisa dari bahasa Madura, bisa dari bahasa Jawa. Mau tahu enggak contohnya seperti apa? Gini. Bisa. Ingsun amamati amuci anaput asmu yak sukmo Rahman muro ing tunyo rako rahim asih lan akhirat ing sakihi kang amojo La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan puji-pujian. Ya. Itu tadi bahasa Jawa ya? Ya bahasa Jawa. Ya kalau
artikan ke bahasa Indonesia, kalau kita aplikasikan ke bahasa Indonesia, itu adalah intisari atau arti daripada bacaan basmalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Gimana tadi bahasa Jawanya? Anyep Anebut asmo yang menyebut nama dengan menyebut nama Anebut Allah. yang sukmo. Yang itu adalah Tuhan, istilahnya Yang maha sesuai besar. kepercayaan kita, entah itu Wisnu atau kalau Muslim Allah kan gitu. Kalau Kristus ada Yesus kan tentunya gitu kan. Nah, itu puji-pujian lah itu. Wonosari mulai gedung, terus mulai dari gedung tarik ke Bensoka. Terus yang malam tak ada tedung, terus pakai dan tikah. Nah itu pelajaran. Jadi gedeng-gedeng Aja selak dong. jadi sama kayak ini dong. Apa beli kedong-dong naik ojek. Gak apa apa ya? Kan bingung. Ya itu kalau kita tidak Pikir, guys. mengaplikasikan terlebih dahulu. Jadi inti daripada inti yang namanya pelajaran maupun gurunya guru ini. apa namanya tadi maupun macopat itu harus ada sumbernya. Jadi kita tidak apa ya, tidak sembarangan gitu mengambil intonasi. Jadi yang mereka baca itu yang sudah tertera di kitab-kitab ataupun di apa ya, istilahnya itu bahasa tutur dari masyarakat terdahulu. Jadi tidak merubah konteks lah istilahnya. Jadi semakin konteks itu berubah, maka alurnya juga sudah akan sangat jauh. Sama juga bisa berubah. Artinya masyarakat Patirana ini masih tetap memegang teguh warisan-warisan pendahulu. Iya. Oh, Oke. Oke, kita lanjut ke tadi ke selanjutnya. sejarah udah, Sejarah udah, budaya udah. Ya udah, kita bakalan lanjut kepada katanya sih Bang. Saya mendengar Siap. di Bondowoso ini kan ada Patirana ya. Kayaknya Patirana ini katanya indah. Saya Indah. saya Ya. saya samakan Patirana itu kayak Dieng katanya Bang. Wah. Tahu Dieng kan Bang ya? Iya Dieng dong. itu di Jawa Tengah. Dieng katanya itu kalau Dieng nabrak itu gong ding, Wah, ding, wah, ding. wah. bahkan nih ya, Gunung Perahu, tahu kan Gunung Perahu? Nah, Nah, tahu, Bang. di Patirana ini ada pentolannya, pentolan daripada Gunung Perahu tersebut. Sama gitu ya Bang ya. Sama. Jadi kalau di cover Oke. perahu dengan bukit atau gunung yang ada di sini 11-12 lah. Gitu. Oh, jadi keren-keren. Jadi saya baru tahu gitu loh masalah kayak gini. Oke, Jadi kita ngomongin wisata ini ya. Sekarang kita berbicara tentang wisata di Patirana. Jadi Patirana itu banyakkah wisata di Patirana? Sangat banyak. Apa aja? Mulai dari wisata alam, minat pendakian, itu minat khusus lah sebenarnya. Ya. Banyak, ada air terjun juga. Kenapa? Karena Patirana atau Oh, Bondowoso, iya, Jadi ada terjunnya sumber gitu. Patirana atau Bondowoso itu the Highland Paradise. Oh, Wah, The Jadi Highland Paradise. surga yang berada di ketinggian. Nah, tentunya Betul, gitu betul, seperti betul. itu. Sama kayak Dieng gitu, kalau di Jawa Tengah kan banyak yang Dieng gitu ya. Dia kan di ketinggian tuh banyak gunung-gunung. Itu mirip ya, berarti di sini juga banyak ya. Banyak sekali. Contohnya nih, satu, Contoh kayak ada Gunung Gulgulan. gula. Gulgulan. Jadi kalau cuma P18 P28. Kenapa dinamain Gunung Gulgulan? Nah, Gulgulan itu kalau apa ya, dibahasakan ke bahasa masyarakat yang mayoritas berbahasa Madura, Gulgulan itu merupakan sebuah punggungan sapi. Ya. Kalau sapi jantan, itu kan ada punuk lah itu nih. Oh, si gublik. Punuk. Jadi kalau Maduranya itu Gulgulan. Karena menyerupai punuk sapi, maka masyarakat menamakan gunung tersebut itu Gunung Gulgulan. Tapi kalau Gunung Gulgulan itu kita bahasakan kepada bahasa Inggris itu apa? Gulgulan. Gumuk gitu berarti ya? Iya. Gumuk itu bahasa Apa Inggrisnya ya? apa? Kalau punuk apa ya? Punuk. Bahasa Inggrisnya punuk. Nih, orang Afrika, bahasa Inggris. Aku udah bisa bahasa Inggris. Lihat dong, lihat.
Kan hai lah. Baiklah. Enggak bohong. Nah, kita artikan di sini ya. Sawadikap. Oke, lanjut. Ya tentang wisata di sini kan Gul-gulan ada P berapa? ada Gul-gulan P28. P28. Terus ada 2 itu ya, Bang. Ada air terjun apa tadi? Ada air terjun Ada air pengantin. terjun pengantin. Mungkin Ada air terjun pajangan. Ada orang priwet di situ kok namanya pengantin. Iya. kayaknya ya. Kenapa? Ya, ini kan. ya. Masih belum pada tahu kan kenapa terjun tersebut dinamakan terjun pengantin? Fotonya yang mana fotonya? Di bawah ini ya. Nah, Nanti di kita jadi gini. Nyambung ke sejarah. Ya. Kenapa dinamakan air terjun pengantin? Karena pada zaman itu sebelum dilaksanakannya ritual atau acara nikahan, mempelai berdua, laki-laki dan perempuan, di situ harus mandi dulu di terjun tersebut. Mensucikan diri. Mensucikan diri, Oh, iya, benar. mulai dari pengaruh apa ya? Dari pengaruh dunia, ya pengaruh manusia maupun pengaruh dari makhluk-makhluk yang kasat mata tentunya. Pengaruh manusia. Gimana maksudnya? Nah, pengaruh manusia itu contoh seperti fitnah ke fitnah. Oh. Bisa kan? Ya, ya. Iya. Kalau dari intinya di sana dosa-dosa itu hilang di situ ya, Bang. bukan pas apa ya? Bukan pas hilang. Kalau kayak gitu aku mau mandi sana Iya, soalnya banyak dosa. Ya setidaknya apa ya? Karena masyarakat terdahulu itu meyakini adanya ritual Pensucian tersebut, diri. pensucian diri, maka sampai sekarang pun masyarakat menyebut terjun tersebut itu terjun pengantin. Air terjun pengantin gitu ya. Itu masih berlaku nggak sampai sekarang? Masih berlaku bahkan sekarang dikelola menjadi sebuah destinasi wisata. Oh, berarti nih misalkan ya teman-teman ini yang nonton ini punya pasangan mau nikah biar itu hatinya bersih dan suci bisa datang ke situ. Iya, betul ya? Iya. Bang itu apa namanya air terjun pengantin itu kalau kita punya hutang hilang nggak hutangnya? Aku mau, Asalkan aku mau nyicil, asalkan nyicil di beberapa bank terdekat lah. Bisa. Siapa tahu ada air terjun yang bisa menghilangkan hutang. Oke, ngomongin sudah air terjun udah, bukit udah. Aku pengen ngomongin tertarik sama yang namanya P28. P28. P28 itu kayaknya pernah booming banget ya. Iya. Di tahun berapa tuh kalau nggak salah? 2018. 18, 19 dan 20 nya Bang ya. Jadi karena kayaknya nih saya aku baca-baca karena 2020 ini ada yang namanya virus tapioka apa virus corona jadi virus tepung jadi Lebih baca kayaknya ini, guys. banyak wisata yang mati termasuk Ya. P28 ini. Jadi kenapa itu Bang? Jadi mungkin diceritakan tentang wisatanya dulu terus kenapa mati kayak gitu. Tadi bilang P28 ini adalah pintu gerbang viralnya wisata-wisata yang ada di Bondowoso. Iya. Tahun 2017 kalau nggak salah ya. Jadi dulu P28 Puncak keren nih. puncak 28. Nah, keluarga lah istilahnya. Ya wisata keluarga. Rame Tapi terus keluarga yang punya penyakit nggak usah naik ya. Ya, tentunya seperti itu. P28 tuh ya dulu viral sampai kemana-mana tuh Nusantara tuh ada datang turis-turis datang dan waktu itu minatnya memang di perbukitan ya. Lama-lama dan ditambah kemarin ini ada virus tapioka itu ya. Jadi berdampak kepada semua aspek terutama Ya, di wisata. sektor pariwisata. Bagaimana yang P28 hadapin nih? Ya. Remah gitu malah karena ini oning. Dengan adanya virus kemarin, virus corona atau COVID-19 gitu. Di situ sangat berpengaruh tentunya di sektor pariwisata. Dan dampaknya juga sangat luar biasa. Mulai dari kita harus menjaga yang namanya protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan atau bermasker kan gitu kan. Jadi wajar kalau P28 atau wisata-wisata lain yang masih terlihat seakan mati suri itu sangat wajar. Bukan karena
wisata tersebut tidak terkelola, ataupun karena wisata tersebut sudah down lah istilahnya, itu bukan, tapi karena memang seperti itu. Yang pertama adalah mematuhi protokol yang sudah ditetapkan baik dari kabupaten maupun tingkat provinsi kan tentunya. Jadi ketika protokol tersebut sudah dipenuhi, bukan dijalani, intinya dari pihak pengelola maupun masyarakat itu tidak lagi fokus ke wisata, karena kalau kita memaksakan kehendak, kita nanti juga akan kena sanksi paling tidaknya. Karena apa? Wisata tersebut sudah dibuka padahal masih di zaman atau di waktu wabah masih ini kan, juga menjaga kesehatan. Kan paling tidaknya ya kalau tempat tersebut dibuka, di situ bakal nampung banyak keramaian. Iya. Di mana protokol kesehatan adalah jaga jarak, bermasker atau protokol-protokol lainnya kan tentunya gitu. Jadi kita biarkan dulu lah gitu sampai wabah ini berakhir. Memang sih orang jarang keluar rumah. Ya, pasti itu. Pandemi ini ya. Karena orang itu sebenarnya takut dengan virus-virus yang kayak gini, karena tapi virus mungkin ini nggak sih virus itu naik ke atas gunung gitu? sebenarnya mungkin karena virus itu ya kayak kita melekat dari bawah dibawa oleh manusianya. Nah, ketika melekat mungkin di sana kita duduk, kita pegang lampat, bahasanya lampat itu. Bekas Kita, ya. Karena Bisa. itu ya kita menular. Jadi penularannya itu sangat cepat kayak gitu Mas. Jadi virus tapioka ini sangat berbahaya. Jadi mungkin Dan buat kalian sangat berpengaruh. kenapa saya bilang tapioka, karena itu bencerotan itu yang sangat bahaya. Makanya kita diharuskan tutup Itu mulut. pakai masker lah. Artinya virus ini benar-benar mengubah Tatanan dunia. paradigma ya. Gara-gara salahnya sih Indonesia nggak mau daftar ke Sunda Empire, ya kacau tuh ya. Coba daftar ke Sunda Empire gitu. Biar Kalau enggak ke apa itu yang kemarin selain Sunda Empire? Ya kan, ada kan? Artinya dulu kan kita bermindset nih. Kita jalan-jalan berwisata ke gunung, olahraga sehat, udara menyegarkan. Tapi gara-gara virus tapioka ini, gunung seolah-olah itu menjadi tempat yang menyeramkan. Ya, bukan hanya gunung sih. Ya, Semua dan wisata itu semua mati. wisata. Ekonomi Indonesia itu ya begini. Jadi semua pendanaan semakin menurun. Iya. Itu mungkin itu saja ya dari kita, pembahasan kita tentang Patirana. Oke, ada nggak terakhir ini? Ada nggak rencana kedepannya untuk bisa ini lagi P28 atau hubungan? Ini Apa nih jelas- kira-kira? jelas aja. Yang jelas Ada ya. setelah Ada nih. pandemi ini berakhir, kemungkinan di bulan yang akan datang, bulan Oktober, November, Mulai Januari. kita sudah mulai berbenah diri untuk pemugaran, baik itu perbaikan jalur maupun amenity penunjang gitu, kayak spot selfie gitu, mungkin akan dibangun kembali. Jadi warung atau tempat mereka bernaung yang kemarinnya sempat roboh karena tidak terkelola itu akan diperbarui lagi. Mantap tuh. Kabar gembira buat kalian semua. P28 akan kembali lagi menghiasi dunia Pariwisata. pariwisata. Benar saya. BTW enak nih tangkaroknya. Ya. Apa namanya ini? This is a sunrise. Sunrise. Sorry. Bahasanya sorry. Sorry. Sunrise. Suruh. Ya, mungkin itu saja ya, nanti kami dari kita jangan lupa subscribe, like dan share, dan di sini juga ada bintang tamu. Ini dari media Megalitikum, Museum. Gul-Gulan, dan di sini juga ada Benda Besar. Nah, Oke. di sini juga ada akun di bawah ini nih. Iya, Ini, di sini. Dan kalian boleh tulis di komentar kita bakalan membahas apa di video Ya. selanjutnya. Kita selanjutnya Jangan lupa dukung ya biar kita. Pak potong sedikit. Aduh, dipotong. Numpang endorse lah paling enggaknya. Aduh, ya. Paling enggaknya
follow Instagram kami di bawah ini, Bondowoso Tempo dulu. Wah, Mantap ya. Jadi kalian kalau kepo tentang tempo dulunya Bondowoso, entah ini itu dan yang dulu yang Sebak bagi lambe. sebak lambe itu bahasa Maduranya. Kalau di sini. Sini. Ya. Oke. Bondowoso tempoe doe loe. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, nafsu dan segala macam, saya kembalikan kepada moderator. Oh, gue nih. Iya terakhir. Oke. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton Moita Moyan episode kali ini bersama saya Nazendi dan sahabat saya Faisal Abrori dan Kesepuan Pakirana dan Ki Gendeng Pamungkas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya benar besar. Bisa gitu, Ban. Gitu, Ban. Kalau pada sosial berapa ya? Kalau pada sosial.